Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala khairul anam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara hadirin kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah tarawih yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama puji syukur kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan bersama-sama memperbanyak mengucapkan kalimat alhamdulillah, kalimat yang mengandung puji-pujian kepada Allah sebagai penterjemahan dari lubuk hati kita yang paling dalam kepadanya atas berbagai nikmat yang telah Ia curahkan kepada kita semua sejak kita berada dalam rahim ibu kita sampai kita kemudian dilahirkan ke dunia, bahkan berada pada usia dan posisi seperti sekarang ini. Salawat dan taslim kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang oleh kita umat Islam begitu kita muliakan, sangat kita junjung tinggi. Sebab dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala sendiri telah mencontohkan, terdapat beberapa kali Allah menyebut-nyebut kebesaran Muhammad dalam kitab sucinya. Hal ini merupakan satu makna kalau Allah sendiri begitu memuliakan kekasihnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa sekarang kita telah berada pada malam ke-11 Ramadan. Baru rasanya kita menunggu pengumuman dari sidang isbat Kementerian Agama, tahu-tahu Ramadan ini sudah melewati 10 hari. Forum Komunikasi Mubalik dan Pengurus Masjid Kota Makassar mengangkat satu tema judul ceramah seragam pada malam ke-11 ini terkait dengan bagaimana mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau kemarin itu adalah sistem manajemen keluarga, maka sekarang ini lebih terkhusus bagaimana kita mengaplikasikan dalam kehidupan berkeluarga paling tidak satu ayat yang begitu populer di kalangan umat Islam, wa min ayatihi an khalaqalakum, di mana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan salah satu tanda diciptakannya manusia berpasang-pasangan adalah untuk mendapatkan yang namanya mawaddah warahmah. Litaskunu ilaiha. Bagaimana agar supaya orang yang berkeluarga itu merasakan surga dalam tanda petik. Surga maknanya kebahagiaan. Jamaah yang dirahmati Allah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengakhiri ayat ini dengan kalimat, itulah merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berfikir. Apa artinya? Artinya hidup berpasangan itu ternyata merupakan salah satu tanda kebesaran Allah, merupakan bagian dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebab kenapa seluruh nabi dan rasul itu beristri, kecuali Nabi Isa alaihissalam, karena agak singkat waktunya sebagai nabi dan rasul.
Tetapi yang lainnya itu pasti menjalankan syariat menikah. Oleh karena menunjukkan bahwa memang para nabi itu hendak memperlihatkan tanda-tanda kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ingin mewujudkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat-ayat itu adalah dengan cara menikah, hidup berpasangan. Nah, pertanyaannya kemudian, bagaimana agar supaya kita menggapai yang namanya keluarga yang mawaddah warahmah, mendapatkan kebahagiaan, merasa tenang dalam keluarga itu? Jamaah sekalian, ayat ini merupakan tajalli af'al dari Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya? Ini bermakna bahwa karena pernikahan itu, hidup berpasangan itu bahagian daripada tanda-tanda kebesaran Allah, maka setiap orang yang menikah harus punya niat yang sama dengan niat para nabi itu, mewujudkan kebesaran Allah. Sehingga karena semua orang yang punya pasangan bertekad, beriktikad ingin mewujudkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada orang yang berkeluarga yang merasa sengsara disebabkan hanya karena persoalan materi. Jadi bukan karena materi yang membuat orang kemudian berpisah, membuat orang bercerai. Oleh karena dia paham betul tujuan pernikahannya adalah untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk mendapatkan uang, bukan untuk mendapatkan kekayaan. Kalaupun Allah mengatakan salah satu orang menikah itu, salah satunya adalah untuk mendapatkan keturunan, itu hanya salah satu tujuan, tetapi tidak inti. Yang menjadi inti di sini adalah bagaimana kita mewujudkan dan memperlihatkan kepada seluruh dunia bahwa kita telah berhasil mewujudkan bagian dari tanda-tanda terbesar akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi menikah itu menunjukkan eksistensi dari adanya Tuhan. Nah, jamaah taruh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu, karena kita ingin mewujudkan hal itu, maka orang yang berpasangan itu pasti akan melakukan apa saja yang diridhoi Allah untuk menggapai kebahagiaan tersebut. Kalau dia miskin, merasa tidak bahagia, pasti akan ada upaya keras untuk menghapus kemiskinan itu. Kalau dia merasa sengsara, maka akan ada tekad yang besar, ada semangat, ada gairah untuk menghilangkan kesengsaraan itu. Kenapa? Karena dia paham betul fungsi pernikahannya adalah untuk keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tidak benar kalau orang menikah hanya karena nafsu saja. Maka pada prinsipnya nikah itu merupakan ibadah. Maka kalau kita memahami pernikahan adalah ibadah, maka saling pengertian antara suami dengan istri akan terjadi. Dan kalau ini terjadi dalam keluarga, maka terwujudlah yang namanya keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah tersebut. Tidak perlu kaya, tidak perlu banyak duit, tidak perlu pangkat dan kedudukan yang tinggi. Akan tetapi kalau ini difahami dan ini kita upayakan semaksimal mungkin, maka apapun rintangannya, apapun masalahnya akan selesai dengan mudah. Karena tujuan kita satu, untuk mendapatkan keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebab kenapa para alim ulama kita mengajarkan ketika engkau menghadiri acara pernikahan, maka janganlah engkau berdoa semoga pernikahannya langgeng, tetapi berdoalah semoga yang bersangkutan mendapatkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kenapa tidak boleh berdoa supaya langgeng pernikahannya? Karena tidak semua yang langgeng bahagia. Banyak orang hanya kematian yang membuat dia bercerai, tapi bertengkar terus, tidak bahagia.
Banyak keluarga yang memang betul hanya liang lahat yang memisahkan mereka, tetapi setiap saat bertemu dengan siapapun selalu curhat kepada orang, kodong saya istriku, kodong saya suamiku, dan seterusnya. Berarti tidak bahagia. Kenapa demikian? Boleh jadi karena doa kita yang kurang bijak. Oleh karena itu, bantulah pasangan suami istri itu dengan doa, semoga keduanya mendapatkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Itu yang kedua. Yang pertama tadi, orang yang melangsungkan akad nikah, orang yang sedang berupaya untuk membangun suatu mahligai rumah tangga, maka niatnya satu, untuk mendapatkan ridha Allah. Dan yang kedua, orang-orang di sekitarnya, doakanlah semoga mereka mendapatkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah tadi. Kalau dua hal ini disatukan menjadi doa dan upaya yang kuat dalam berbagai aktivitas kita dan berbagai doa-doa kita, maka yakinlah apa yang diharapkan sebagai keluarga sakinah, mawaddah, warahmah tadi ini akan terwujud. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala pasti meridhoi doa yang benar, dan Allah juga pasti memberikan petunjuk kepada orang-orang yang berusaha. Kalau ini kita lakukan, maka yakinlah saling pengertian akan terjadi. Suami tahu posisinya di mana, istri pun akan paham posisinya di mana. Oleh karena itu, terakhir sebelum kita tutup, orang yang paham posisinya dalam keluarganya itu tidak akan terjadi adanya api ditambah dengan api. Tapi yang terjadi kalau yang satunya marah, yang satunya pasti diam. Tapi kalau ini tidak dipahami, kalau salah satu pasangan marah, yang satu pun ikut marah, maka ibarat api ditambah dengan api semakin berkobar. Itulah sebab kenapa kadang-kadang begitu mudah perceraian terjadi, karena tidak paham eksistensi daripada ayat yang kita bacakan tadi. Sehingga sekali lagi Allah ciptakan manusia berpasang-pasangan, tujuan itu tadi merupakan bahagian daripada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, jauh dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini saya kira sekelumit yang saya sampaikan terkait dengan bagaimana mewujudkan keluarga yang bahagia, keluarga yang mawaddah warahmah, seperti dalam ayat yang kita bacakan di awal tadi. Semoga kita semua diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keturunan yang saleh dan salihah, dan mendapatkan berbagai kenikmatan dunia, bahkan kenikmatan surga di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Semua yang benar tentu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah datangnya dari diri saya sebagai manusia biasa. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq, minallahil musta'an wa alaihi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.